Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Gelora TV, hadir lagi bersama kami di sini dalam acara Seduh Seminar Edukasi Harian yang hari ini kita membahas tentang pemasaran makanan olahan di masa pandemi sekarang ini. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Haji Edi Supriyadi ya. Beliau akan membawakan materi tentang pemasaran makanan olahan. Nah, materi ini lanjutan dari materi kemarin ya di di minggu lalu ya tentang penganan olahan. Dulu kita membahas tentang kemasan, kali ini tentang pemasarannya. Dan seperti biasa telah hadir juga di sini bersama kita semua Coach Wulan ya, seorang CEO dan founder HR Academy ya, HR Academy ya, dan beliau adalah seorang penggagas Yespreneur. Jadi Yespreneur ini adalah wadah dari para pelaku, penggiat, dan pemerhati UMKM yang ada di Indonesia. Nah, kemudian Yespreneur sendiri sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga pemberdayaan UMKM di Indonesia, dan kiprahnya sudah banyak juga membina dan mendampingi UMKM yang ada di Indonesia. Oke, kita sapa dulu Coach Wulan. Sehat ya, Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pak Haji Edi, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini acara seduh ini kita kemas santai ya, bincang-bincang santai. Tapi memang materinya ini tentang UMKM semua ya, bagaimana memberdayakan UMKM gitu kan. Di sini yang hadir di sini adalah para praktisi, para pelaku, ada juga akademisi yang memang berkecimpung di bidang pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Dan acara kita ini ditonton juga oleh para pelaku UMKM, sahabat UMKM dari Sabang sampai Merauke. Ya, terima kasih kepada Gelora TV yang telah menghadirkan dan mengemas acara ini dengan baik. Oke, langsung saja kita mulai dengan sambutan dari Coach Wulan. Biasanya berisi motivasi yang memang kita butuhkan di saat pandemi sekarang ini. Oke, terima kasih. Silakan Coach Wulan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir di acara Seduh, ya, seminar edukasi harian yang digagas oleh Yespreneur setiap hari Selasa malam dan Sabtu pagi. Nah, ini itu suatu wadah sharing ya bagi semua teman-teman untuk merefresh lagi ingatan-ingatan kita tentang bagaimana membuat produk yang bagus, pemasaran yang baik. Kemudian yang paling penting adalah menambah jaringan. Nah, jadi jaringan untuk semua pelaku UMKM itu sangat penting. Jadi jangan pernah mengkotak-kotakan suatu jaringan, karena
Eh, untuk semua pelaku bisnis, siapapun itu, siapapun dia, itu adalah relasi yang harus kita follow up. Ya, nah hari ini temanya masih dalam bagian pemasaran, tetapi kita akan bicara makanan olahan ya di masa pandemi. Nah ini menarik karena biasanya ngomongin makanan olahan itu ibu-ibu. Nah, sekarang Pak Haji. Nah, ini coba kita dengarkan Pak Haji mau ngomongin apa tentang makanan olahan. Saya akan menyimak terus di acara Seduh malam ini. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat narasumber yang hebat, Pak Haji yang sudah berkenan untuk sharing, juga Pak Zainal ya yang luar biasa sebagai Kabiro Komunikasi di DPN bidang UMKM dan ekonomi keluarga di Partai Gelora. Nah, teman-teman buat yang baru gabung, kenapa ada saya di Seduh, kenapa saya ada di HR Academy, jadi nggak usah heran, karena sama-sama ini hanya untuk UMKM. Ya, kalau Yespreneur itu adalah bagian dari program yang dilahirkan dari bidang UMKM dan ekonomi keluarga dari Partai Gelora, dan saya sendiri penggagasnya, sehingga memang kewajiban saya dan teman-teman yang ada di bidang UMKM dan keluarga ini untuk terus berbagi mengenai bagaimana kita membuat hal-hal yang bermanfaat khususnya bagi pelaku UMKM. Nah, untuk menyingkat waktu karena waktu kita sedikit ya, dan saya juga penasaran nih Pak Haji mau ngomongin makanan olahan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Monggo moderator segera dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Konsulan. Jadi memang hari ini kita membahas tentang pemasaran, lebih di titik beratkan untuk makanan olahan ya. Ya, karena memang sektor kuliner ya, makanan olahan ini yang memang banyak diminati ya oleh pelaku UMKM ya. Dan karena memang di pandemi ini begitu banyak sekali ya usaha-usaha kecil ini ya yang memang lebih berfokus kepada kuliner dan termasuk juga makanan olahan ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, kita akan dengarkan langsung pemaparan dari narasumber kita kali ini ya, Pak Haji Edi Supriyadi. Beliau adalah Ketua Bidang UMKM dari DPW Banten ya, Partai Gelora Indonesia. Dan beliau adalah seorang pengusaha juga, seorang pelaku bisnis kuliner juga yang ada di Banten. Mari kita simak pemaparan dari beliau, Pak Haji Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Coach Ulan dan Pak Zainal yang telah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga pada kesempatan ini kita bisa ngobrol-ngobrol terkait dengan masalah bagaimana cara membuat strategi dalam masa pandemi ini, yang khususnya terkait dengan makanan olahan. Kalau kita berbicara masalah makanan olahan, tidak terlepas dari pada unsur-unsur dan strategi bagaimana cara kita bisa menaikkan nilai tambah pada situasi seperti ini. Pandemi telah mengubah banyak hal cara berbisnis. Agar bisa bertahan, bisnis pun harus merubah strategi. Penyebaran COVID-19 pada saat ini, dan memang kita rasakan, yang memang cepat merubah interaksi antara bisnis dengan pelanggan. Banyak bisnis mulai merasa penurunan penjualan yang begitu drastis, atau bahkan tidak memiliki pelanggan sama sekali. Karena pelanggan merasa sudah memulai aktivitasnya di rumah. Namun keberlanjutan bisnis
harus tetap dilakukan agar bisnis dapat dipertahankan. Mempertahankan bisnis berarti memperjuangkan penjualan selama wabah virus corona. Memang tidak mudah, dan banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sih bisnis menjual produk di minggu atau bulan mendatang hingga menerapkan penjualan di masa pandemi. Mungkin ada beberapa tips atau strategi yang efektif penjualan makanan olahan dapat berjalan. Antara lain, ada beberapa strategi, di antaranya satu, memiliki strategi produk. Satu, di antaranya memiliki strategi marketing dan menawarkan layanan produk. Artinya, dalam pikiran seorang pengusaha yang mendasar, pasti biasanya mereka akan berkata, bagaimana saya menjual produk lebih banyak. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan, bagaimana bisnis saya dapat mendukung pelanggan di tengah krisis virus corona. Coba sekali-kali kita menawarkan produk Anda kepada pelanggan yang membutuhkan. Yang kedua, strategi pemasaran melalui aplikasi dan konten. Kalau kita melihat dari populasi total penduduk Indonesia, sebanyak 274,9 juta jiwa pengguna medsos, 170 juta jiwanya. Artinya, pengguna medsos di Indonesia 61,8% dari total populasi pada Januari 2021. Salah satu strategi pemasaran produk dapat memaksimalkan fitur dan aplikasi. Dan kita juga bisa memasukkan konten yang telah Anda buat dengan mencari topik dan kata kunci ke aplikasi yang dapat tetap relevan. Contoh misalnya ketika kita berbisnis makanan sehat dalam membantu pelanggan memerangi COVID-19. Ketiga, faktor keamanan diperlihatkan saat promosi penjualan. Artinya, kita perlu memberi perhatian lebih terhadap promosi penjualan yang ditawarkan sehingga menghindari kesan negatif yang dapat merusak brand. Kita bisa dapat memberi video kepada pelanggan bagaimana keamanan dan jaminan telah dilakukan. Hal ini akan semakin percaya bahwa kita memang meminimalkan segala resiko penularan COVID-19. Yang keempat, memanfaatkan berbagai media online. Sebagai contoh, e-commerce, Blibli, Shopee, dan lain sebagainya. Hal ini, jika bisnis UKM atau UMKM, kita saat ini memiliki permintaan tinggi untuk produk tertentu, tapi sulit mendapatkan stok. Hal-hal tersebut dapat menginformasi kepada pelanggan. Berikan waktu dan informasi perkiraan waktu pengiriman. Beri alasan kenapa produk sampai lebih lambat dari biasanya. Dan beritahu kendala yang dialami agar mereka dapat kepastian. Kita dapat menginformasikan dan menjawab keluhan pelanggan melalui website, medsos, pas notifikasi, atau pesan aplikasi. Nah, pendekatan semacam ini akan membuat pelanggan tetap bertahan pada bisnis kita. Yang kelima, pelanggan setia sudah percaya pada produk yang kita hasilkan. Mereka akan terus setia meski ada sedikit kendala. Persediaan stok yang cepat habis dan keterlambatan pengiriman akan dimengerti oleh pelanggan lama dalam menantikan produk UKM kita. Yang keenam, berkaitan dengan pemasaran yang relevan, yaitu strategi pemasaran dengan memasukkan visual yang relevan dengan keadaan sekarang. Dalam kampanye pemasaran, Anda dapat menarik perhatian. Tentukan strategi pemasaran agar produk laku di pasaran. Yang ketujuh, cash flow. Nah, ini hal yang penting sekali, cash flow. Kenapa saya sebut cash flow itu penting? Karena untuk menjalankan usaha dalam situasi saat ini, kita harus mengelola uang secara tunai dan optimal. Jaga arus cash untuk selalu positif. Karena pengelolaan arus cash dapat menentukan bisnis Anda. Yang kedelapan, terkait dengan lakukanlah variasi produk. Dalam artian, kita harus bisa mendiversifikasi produk. Karena semenjak imbauan untuk di rumah, orang jadi gemar memasak dan mengolah sendiri. Mereka lebih nyaman karena menjamin kebersihannya.
bagi kita penyedia produk makanan dapat melakukan variasi produktif yang relevan. Perilaku baru masyarakat saat ini bisa menyediakan bahan baku atau ready to stock, ready to cook sesuai dengan menu yang ada di gerai, atau dapat menjual paket yang dimasak sendiri atau menjual bahan baku sendiri. Kiranya cukup sekian paparan dari kita. Ya, baik Pak Edi ya. Ini menarik sekali memang bisnis makanan olahan di saat pandemi ini ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Haji ya. Jadi memang harus ada diversifikasi produk. Paling utama diferensiasi produk karena ketika begitu banyaknya produk yang sejenis dan sama gitu ya. Karena sekarang kan pandemi hampir semua merata ya. Maka orang pun berpikiran hampir sama karena kasusnya sama, ada pembatasan interaksi sosial. Jadi akhirnya banyak orang berbisnis kuliner pun dengan pola dan cara yang sama. Jadi supaya menarik ya kita harus bisa menarik perhatian dari calon konsumen ya atau pembeli. Salah satunya mungkin dengan cara membuat kemasan yang berbeda ya, membuat olahan yang berbeda atau dibuat tampil beda ya. Jadi diferensiasinya harus lebih menonjol gitu. Nah, terus tadi juga dibahas juga bagaimana ketika sekarang orang berubah polanya ya, pola belanja makanan olahan ini ya, karena dibatasi juga ya kan, tidak bisa makan ya, dine in, makan di tempat, jadi harus take away ya. Jadi orang juga kadang malas juga ya, sudah mending akhirnya beli penganan yang belum matang tapi tinggal diolah di rumah. Nah, ini saya rasa adalah peluang bisnis yang sangat terbuka luas ya. Masih bisa Bapak Ibu masih bisa nyemplung gitu di bisnis tersebut gitu ya. Jadi masih terbuka sangat luas. Paparan yang disampaikan Pak Edi tadi sangat mengena dan memang realnya seperti itu gitu. Gimana tanggapan konsulan sendiri gimana? Ya memang betul yang diomongin Pak Haji. Jadi di pandemi ini memang kita harus inovatif, lebih kreatif gitu ya. Karena kan pandemi itu kan daya beli turun. Terus kalau harus kreatif, kemudian harus inovatif dan lain-lain bukan membutuhkan biaya Pak Haji. Nah itu gimana tuh? Ini ada yang tanya by WA nih ke saya. Untuk mensiasati hal seperti itu, ya mungkin kita semua kan sudah menggunakan Android. Artinya kita ada aplikasi yang namanya Play Store. Ya, kita buat aplikasi sendiri ya, dan kita menjual produk kita melalui aplikasi. Itu salah satu poin yang harus diperhatikan. Kenapa? Ini mempermudah. Jadi sistem COD lah, kayak Blibli, kayak Shopee, kayak semacam itu. Nah, kita dengan diversifikasi produk, saya kaitkan dengan tadi dengan Pak Jen, diversifikasi produk, kita tidak terbatas kepada satu sisi. Dalam artian, ini masalah kemasan pun juga harus diperhatikan karena salah satu daya tarik konsumen terhadap barang kita adalah yang pertama-tama dilihat kemasan, bukan isi, ya kan? Nah, isi nomor 2 yang dilihat kemasan. Kalau kemasan itu sudah dianggap bagus, berarti isinya pun bagus. Padahal kan kita hanya untuk memancing mereka agar mereka membeli produk kita. Nah, untuk mempermudah akses dalam masa pandemi seperti ini, ya kita tentu ya dengan sekarang sudah banyak kan melalui Instagram, ya kan, melalui Facebook, kita bisa memasarkan produk kita. Dan hal ini memang sudah saya rasakan gitu. Ya, sudah saya rasakan. Alhamdulillah sudah banyak pelanggan-pelanggan juga yang sedikit, Pak, saya mau cobain. Ya, itu kan salah satu inovasi kita gitu. Di samping kreativitas kita dalam berbisnis dengan menggunakan inovasi-inovasi, ya kan? Mungkin kita juga ya kalau kita mau buka Google banyak bagaimana cara pengemasan, bagaimana supaya yang tahan lama makanan itu.
Itu mungkin itu jawaban saya, Coach. Terima kasih. Iya, tapi kan kalau ganti kemasan bukannya biaya, Pak. Nah, itu gimana tuh? Padahal sebenarnya tadi yang saya bilang usaha kita lagi drop ya karena daya beli turun. Jadi kalau memang harus ganti kemasan dan lain-lain, tapi sementara itu kan ada biaya. Ada nggak sih solusi paling jos tapi ya masih menggunakan biaya yang relatif rendah? Ya, Gimana tuh, Pak? ya mungkin itu kita menggunakan perangkat Android kita, ya, mengadui perangkat Android kita. Misalnya kita bisa memasarkan lewat Facebook, lewat IG, atau lewat atau dari mulut ke mulut begitu kan? Kan bisa saja, karena kita kan sudah mempunyai pelanggan setia. Kalau kita sudah mempunyai pelanggan setia, apapun bentuk kemasan kita, mereka tetap gitu. Mereka tetap jadi pelanggan kita. Jadi ya itulah, kita dengan menggunakan teknologi sekarang ini juga gampang. Ya, hal ini juga saya rasakan seperti itu. Jadi ya pengalaman saya gitu ya, saya berbicara tentang pengalaman, tapi tetap pelanggan setia itu akan ya istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi memang yang penting satu dari pelayanan kita ya kan, order itu sampai tepat pada waktunya ya kan. Jikalau kita misalnya memang ada satu kendala di jalan ya kita harus terbuka gitu. Artinya bahwa barang kita itu memang agak keterlambatan karena faktor-faktor ini, faktor itu. Nah, mungkin mereka bisa mempertimbangkan. Jadi kunci pokoknya pelanggan setia. Jadi yang namanya kita kan kalau sudah setia apapun yang kita ini dia akan suka dengan kita kan gitu. Kiranya cukup sekian. Jadi pertama niat Pak, niatnya harus kuat ya sebagai seorang pengusaha. Pertama Betul. itu yang memang harus kuat niatnya. Nah tadi yang saya tangkap ada poin yang bagus tuh. Bagaimana gimana caranya kalau mau jadi pengusaha ya harus gagal dulu. Gagalnya dihabisin Mbak ya. Iya. Gagal terus. Gagalnya habis tinggal sisa sukses. Nah itu make sense, masuk akal gitu ya. Maksudnya apa? Artinya ya coba terus. Kalau udah coba pasti gagal kan. Ada gagalnya, ada suksesnya. Nah, tinggal kapan waktu suksesnya ini yang perlu kita rencanakan mungkin seperti itu ya Pak Edi ya. Mau suksesnya kapan gitu ya. Kalau misalkan di umur 40 mau sukses, kemungkinan dari umur 20 ini harus gagal terus Pak ya. Coba terus gagal lagi sampai usia 40 tinggal suksesnya seperti itu ya. Oke. Intinya jangan takut gagal. Kalau mau sukses jangan takut gagal. Jadi memang tadi betul ya seperti disampaikan oleh Coach Bulan ya. Jadi beberapa dari sahabat di Yesterner ini memang merasakan manfaatnya dari acara maupun pembinaan yang dilakukan teman-teman di Yesterner ya. Jadi memang dari mulai kita memberikan materi atau sharing ya. Salah satunya tadi ada optimasi sosial media ada di bagian dari materi di Yesterner seperti itu. Dan kemudian juga bagaimana cara memulai usaha dari nol pun ada materinya. Jadi teman-teman di sini sahabat Yes, jadi nggak perlu khawatir lagi ya. Kalau memang sudah bertekad untuk memulai usaha dan tidak tahu bagaimana ya masuk ke dalam Yes Benar. Ya dan di situ simak terus materi yang memang diberikan, kemudian rajin bertanya ya dengan siapapun yang ada di situ. Apalagi nanti di situ adalah yang ada di dalamnya itu para mentor gitu ya. Jadi kita bisa ngambil ilmu dari semua mentor yang memang masing-masing ini berbeda-beda ya dia expert di bidang apa gitu macam-macam. Ada dari pemasaran, bagaimana mengurus perizinan ya, terus bagaimana mengemas atau packaging dari suatu produk supaya laku. Nah itu semuanya diberikan free ya, gratis ya Coach ya, asal kita mau menampung semua ilmu yang memang disampaikan.
Oke, hari ini temanya cukup menarik dan memancing banyak pertanyaan ya. Tapi semua terangkum di dalam Yespreneur. Di dalam materi Yespreneur ada Bapak Ibu silakan bergabung, silakan mengajak sahabat temannya untuk bergabung di Yespreneur. Kita bisa sharing di situ tentang bisnis UMKM dan kendala yang dihadapi. Perlu diingat pandemi ini ya, saya sering kali mengingatkan bahwa pandemi ini akan berakhir ya. Artinya apa? Artinya kita harus bersiap-siap untuk lari ya. Jangan sampai ketinggalan lagi. Bersiap-siap untuk siapkan diri kita, potensi yang ada di dalam diri kita ya, kita persiapkan karena ketika pandemi ini berakhir sudah pasti akan ada peluang-peluang di depan mata. Jangan lewatkan kesempatan yang sudah dibuka oleh Yespreneur, oleh penggagas kita Konsulan, ini jangan disia-siakan. Mari gabung ke dalam Yespreneur sebagai wadah untuk memajukan usaha UMKM di Indonesia. Oke, terima kasih. Saya cukupkan acara hari ini. Semuanya terima kasih saya ucapkan kepada para kru dari Gelora TV yang selalu mensupport acara UMKM, bidang UMKM, ekonomi dan keluarga, Partai Gelora melalui Yespreneur. Terima kasih juga kepada para narasumber, konsulan, pada rekan-rekan yang membantu acara ini hingga terselenggara dengan baik. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, salam Yespreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga.